Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Motion Radio, part of KG Radio Network dengan Intisari. Kali ini mengisahkan pembunuh misterius di Gunung Tamalpais yang menewaskan 9 nyawa korban. Menariknya, kebanyakan dari korbannya adalah wanita. Minggu, 19 Agustus 1979. Ada telepon masuk di kantor sheriff wilayah Marin County, San Francisco. Namanya Eda, Pak. Tadi pagi istri saya izin pergi, berangkat mau naik gunung. Terus itu janji katanya sebelum senja harusnya dia udah pulang. Tapi ini udah malam, belum juga kembali, Pak. Eda Kane bukanlah seorang pendaki pemula. Ia sudah pernah ikut tim pendaki untuk daerah Gunung Tamalpais sejak 5 tahun sebelum dinyatakan hilang. Perempuan berusia 44 tahun itu memang pencinta alam berat. Ia senang mendaki pada pagi hari dan turun sore hari di akhir pekan. John dan Eda adalah penduduk Mill Valley yang jaraknya hanya 2 km dari San Francisco. Eda bekerja di sebuah bank, sementara sang suami, John Kane, bekerja sebagai sales peralatan olahraga. Mill Valley adalah sebuah kota kecil yang nyaman dan tenang. Kota yang masuk ke wilayah Marin County, San Francisco ini memang tempat yang cocok untuk beristirahat di akhir pekan. Berjalan sekitar 2 mil saja, orang akan sampai di kaki Mount Tamalpais, gunung tinggi yang dijuluki The Sleeping Lady. Kembali dengan kisah John dan Eda. Rich Keaton, petugas jaga di kantor sheriff, pergi melakukan pengecekan ke lokasi yang dilaporkan John. Mobil Eda, sebuah VW kodok, terlihat di lapangan parkir Mountain Home Inn. Pada saat itu anjing pelacak tidak dapat membawa para pencari menemukan Eda karena hari amat gelap. Keesokan paginya, para petugas pencari mulai beraksi dibantu oleh anjing pelacak. Bu, di sini Bu, saya nemuin mayat Bu. Oke, siap, saya segera ke sana. Mayat Eda ditemukan sudah tak bernyawa. Posisinya pun terlihat janggal, karena seperti bersimpuh dengan wajah menelungkup ke tanah. Ia seolah-olah tengah memohon kepada seseorang sebelum peluru dari senjata berkaliber 44 Bulldog dimuntahkan untuk menghabisi nyawanya. Semua perlengkapan hikingnya tercecer di tempat lain, jauh dari tubuhnya yang ditemukan tanpa busana. Pembunuhan pertama di tempat setentram Mill Valley ini membuat kota kecil itu gempar. Buat saya, peristiwa ini sungguh menyedihkan. Karena kejadian ini, orang-orang tak lagi memiliki ketentraman dan tidak bisa menikmati alam saat mendaki. Siang Pak, saya mau buat laporan. Semenjak kejadian kematian salah satu pendaki, saya jadi lebih was-was lagi. Pas hari Minggu, saya ngelihat anak muda, rambutnya pirang. Terus gayanya lumayan aneh Pak. Oke, siap. Saya akan buatkan dulu sketsa itu, ya? Selain pemuda itu, sheriff bernama Rich Keaton juga curiga terhadap John Kane dan sempat mengawasi John selama beberapa lama. Namun, kecurigaan itu akhirnya pun gugur setelah muncul alibi John yang kuat. Pada hari Eda dibunuh, John terserang artritis dan hanya diam di rumah menanti Eda pulang. Selain itu, kehidupan John pun bersih dari tindakan kejahatan. Begitu pula Eda. Belum tuntas kasus pembunuhan Eda Kane yang penuh misteri itu. Pada Minggu 21 Oktober 1979, terdapat laporan baru di kantor sheriff. Halo? Pak, tolong Pak. Ini ada seorang wanita yang ditusuk di sekitar Linkin Park, Pak. Pak, tolong. Korban itu bernama Mary Frances Bennett, yang awalnya sedang jogging. Tubuhnya yang penuh luka tikaman ditemukan di sekitar Lincoln Park, San Francisco. Kejadian ini lantas membuat orang-orang sekitar San Francisco ketakutan.
Mill Valley pun jadi sepi dari acara pendakian. Setelah kedua kasus pembunuhan pada tahun 1979 berlalu, rasa takut Barbara Schwartz mulai terkikis. Pada hari Sabtu, 8 Maret 1980, ia mulai mendaki Sleeping Lady. Barbara sempat berkenalan dengan Pat dan Peter. Setelah berkenalan, mereka bertiga naik bersama sampai pertengahan perjalanan. Setelah beristirahat, Kuilah lanjut, biar gak kemalaman nih. Iya. Ayo. Aduh, bentar dong. Masih capek nih gue. Duduk di bawah rindangnya pohon ini bikin PW tahu. Ya udah deh ya, gue jalan duluan nih. Lo nyusul aja deh nanti ya. sekitar pukul 5:30 sore, Jan Christie, seorang pendaki lainnya, berjalan mendekati tempat Barbara. Cahaya matahari yang samar-samar lewat celah-celah pepohonan tinggi membentuk siluet tubuh Barbara yang seperti sedang menari. Sementara seorang pria berhidung seperti elang berada di hadapannya. Jan Christie mengira lelaki itu adalah teman Barbara. Namun ternyata... Pria itu berkali-kali menikam Barbara. Hei, siapa kamu? Akibat teriakan Jan Christie, pria itu lari meninggalkan Barbara yang langsung jatuh ke tanah. Setelah melihat peristiwa itu, Jan Christie langsung turun mencari pertolongan. Tolong! Ada pembunuhan! Astaga naga, tolong please! Dalam sekejap, jalur pendakian gunung itu penuh polisi dan dokter. Namun setelah diperiksa, sayangnya Barbara tak tertolong lagi. Bagian dada dan lehernya memperlihatkan bekas tikaman berkali-kali. Sementara itu, sebuah kacamata bifokus ditemukan di samping tubuh Barbara. Senjata yang dipakai menikamnya diperkirakan adalah sebuah pisau yang panjangnya 10 inci dengan lebar 1 inci. Pisau itu ditemukan pada 11 Maret 1980 oleh 2 anak sekolah menengah di Matt Davis, jalur hiking paling rendah di sekitar Mount Tamalpais. Jin, boleh ceritakan ciri-ciri orangnya gimana? Oke. Ciri-cirinya berusia sekitar 25 sampai 40 tahun. Tingginya kira-kira 5 kaki 10 inci, kelihatan cukup ramping. Kemudian wajahnya juga bersih, rambutnya hitam, gaya modern dengan sisiran ke belakang. Hidungnya bengkok dan pada hari itu dia menggunakan celana berwarna gelap dan jaket motif kotak-kotak, warnanya juga gelap. Sementara Al Hohenstein yang masih kebingungan menerka-nerka sosok pelaku, kantor sheriff mendapatkan laporan baru. Lagi-lagi tidak mengenakan. Ann Alderson, gadis berumur 26 tahun, ditemukan tewas di West Point Inn, area sekitar Mount Tamalpais. Gadis cantik berambut pirang ini dilaporkan tidak pulang ke rumah pada Columbus Day pada tanggal 13 Oktober 1980. Padahal ia sudah berjanji pada orang tuanya untuk pulang tepat waktu. Ann Alderson mati dengan luka tembakan di kepala. Posisi tubuhnya juga berlutut, persis seperti Eda Kane. Pakaian Ann pun terlihat seperti habis dibuka paksa dan celana dalamnya ditemukan bercak sperma.